Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidz, Ustaz Haji Nasir, pimpinan Majelis Taklim dan Mushola Al-Jihad, Saudara Khalil, dan para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak haji, hadirin sekalian jamaah Mushola Al-Jihad yang berbahagia. Malam hari ini kita ngaji istimewa karena tidak baca kitab ngaji menjelang Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, dari Sya'ban ketemu Sya'ban 1446, sekarang 1447. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita istiqomah untuk bisa terus ngaji. Hadirin sekalian, demikian juga semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin rabbal alamin. Kita termasuk di dalamnya dalam arti bahwa kita ikut dan kita melaksanakan sunnah-sunnah, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sholatnya kita, sholat maghrib barusan ini adalah karena kita ngikut Nabi Muhammad SAW. Begitu juga puasa kita, ini ikut siapa kalau bukan ikut Nabi? Ya ikut Nabi Muhammad SAW. Ini artinya kita memang insya Allah termasuk dalam pengikutnya. Amin. Insya Allah kita termasuk umatnya. Ada dua macam umat, bapak-bapak hadirin. Ada umat ijabah, ada umat dakwah. Umat dakwah itu semua orang yang hidup setelah Nabi Muhammad menerima wahyu dan dia mendengar ajakan Nabi Muhammad, baik melalui langsung atau melalui penerusnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad warasatul anbiya, yaitu para ulama. Ini yang disebut dengan umat dakwah. Jadi umat dakwah itu semua, termasuk Abu Jahal itu umat Nabi Muhammad, tapi umatnya umat dakwah. Yang dimaksud dengan umat dakwah ini umat yang memang mengalami ajakan Nabi Muhammad. Diajak Abu Jahal oleh Nabi Muhammad, Abu Lahab juga diajak. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir saat itu, Nabi Muhammad menerima wahyu usia 40, diajak untuk ikut agama tauhid, untuk mengesahkan Allah, menyembah hanya Allah saja, meninggalkan penyembahan berhala. Ini namanya diajak. Maka disebut sebagai umat dakwah. Umat yang memang diajak oleh Nabi Muhammad, mengalami kenabian Nabi Muhammad, masih hidup ketika itu dan mendengar ajakan Nabi Muhammad, namanya umat dakwah. Nah, dari umat dakwah ini ada yang namanya umat ijabah. Ijabah itu artinya yang menjawab ajakan ini. Yang menjawab ajakan Nabi Muhammad, maka dia adalah umat ijabah, umat yang menjawab, umat yang mengikuti ajakan Nabi Muhammad dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang namanya umat ijabah. Karenanya kalau tadi disebutkan, mudah-mudahan kita termasuk umatnya. Ini maksudnya adalah umat ijabah, yaitu umat yang menjawab panggilan Nabi Muhammad, menjawab ajakan Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, panggilan Nabi Muhammad, ajakan Nabi Muhammad yang disebut dengan dakwah, ini secara pokok ada tiga.
Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Ini yang disebut sebagai arkanuddin atau rukunnya agama. Jadi din itu artinya agama, Bang Olin. Banyak kan namanya, ada Samsuddin, Samsunya agama. Ada Zainuddin, nah itu din itu agama. Arkanuddin, rukun-rukun agama itu ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Ini antara lain diriwayatkan dalam hadis Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar pada suatu hari berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabat lain. Saat itu datang seorang laki-laki, saudara. Laki-lakinya ganteng, kalah orang sini mah gak ada yang sama gitu. Ganteng laki-lakinya. Kemudian laki-laki ini pakai pakaian yang juga rapih, pakai jubah putih, pakai pakaian rapi, rambutnya juga hitam, klimis. Cuma tidak ada yang mengenal. Para sahabat saat itu tidak ada yang mengenal siapa orang ini. Kalau dibilang ini orang dekat, nggak ada yang kenal. Kenapa dibilang orang dekat? Nggak ada sama sekali bekas perjalanan jauh. Ya rambutnya masih klimis, jubahnya juga masih putih, kayak orang ada di sebelah Masjid Nabawi, tanggaan gitu. Baru selesai, siap-siap dia terus ke masjid, kan masih rapi. Kayak kita begini masih pada rapi. Tapi kalau dibilang orang dekat, nggak ada yang kenal juga. Cuma kalau dibilang ini orang jauh, laki-laki ini orang jauh, tidak ada bekas perjalanan jauh, nggak ada. Jadi mukanya berseri-seri, ganteng, tidak ada debu, tidak ada satupun, ya tidak ada sifat satupun dalam bajunya itu lusuh, yang kucel, nggak ada. Kemudian laki-laki ini mendekatkan diri kepada Rasulullah, kemudian menempelkan lututnya kepada lutut Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, jadi begini, bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, manggilnya Muhammad aja saudara, namanya orang baru datang ya. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritahu aku tentang iman. Apa itu iman? Nabi menjawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Iman itu engkau percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada utusan, kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir Allah. Takdir yang baik maupun takdir yang buruk itu semuanya dari Allah. Dijawab begitu Rasulullah, lengkap. Kemudian kata laki-laki itu, benar engkau Muhammad. Lah pengen ngetes nih kayaknya. Ini kayaknya mau ngetes nih. Kata para sahabat bengong aja. Ini orang, dia yang nanya, dia yang jawab. Dia yang tadi minta kasih tahu, tapi begitu dikasih tahu sama Nabi katanya, benar engkau Muhammad. Kemudian laki-laki ini tanya lagi, akhbirni anil Islam. Beritahukan aku tentang Islam. Islam itu antashhada alla ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan engkau mendirikan membayar zakat. Wa tasuma ramadan, engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal bait, dan engkau mengunjungi Baitullah. Itu yang namanya Islam. Dijawab lengkap oleh Rasulullah, 5-5-nya. Kata laki-laki ini, sodakta ya Muhammad, benar engkau Muhammad, benar. Kemudian yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kasih tahu aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ini yang namanya ihsan. Nah saudara sekalian, ini 3 rukun agama, iman, Islam, ihsan.
Iman ini turunannya nanti ilmunya jadi ilmu tauhid atau ilmu akidah. Ada ilmu akidah yang membahas tentang keimanan kepada Allah, bahwa Allah punya sifat wajib, wujud, qidam, baqa. Dulu orang-orang tua kita ngajarin dilaguin itu wujud, qidam, baqa. Pokoknya apalagi ibu-ibu pimpinan Bang Olin hari Jumat, lagunya banyak dia mah. Banyak lagunya, sebelum pengajian pasti ada selawatan wujud, qidam, baqa. Itu iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada para rasul. Ini adalah pembahasan ilmu tauhid. Jadi dari rukun agama yang namanya iman, muncullah ilmu yang kita pelajari namanya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Kemudian rukun agama yang kedua ini Islam. Harus ada Islam. Jadi tidak cukup iman saja. Iman itu keyakinan dalam hati. Iman enggak bang kepada malaikat? Iman saya mah. Percaya kalau malaikat rakib nyatet? Percaya. Percaya kalau malaikat atid ini nyatet amal buruk? Percaya. Tapi dia tiap hari ngelakuin keburukan, yang baik-baik dia tinggalin. Namanya itu sekedar percaya doang. Iman enggak bang pada hari akhir? Iman saya mah. Tahu kalau hari akhir itu bakal ditegakkan timbangan pengadilan Allah, yakin saya. Tapi dia nggak ada takut-takutnya. Jadi di dunia dia merasa tidak ada takut-takutnya, merasa nanti nggak bakal dipertanyakan, dipertanggungjawaban. Namanya itu sekedar iman saja. Kalau hanya sekedar iman saja, maka ini akan sulit diwariskan. Hadirin sekalian, ajaran Nabi Muhammad ini harus diwariskan atau harus diajarkan kepada umatnya. Mengajarkan sesuatu yang namanya iman saja dari hati, itu pasti akan sulit. Saya misalnya ngajarin pada Bang Cadi, saya ajarin apa? Saya ajarin keyakinan. Bang Cadi yakin dah kalau kopi itu enak, tapi cuma sekedar yakin, nggak pernah nyuguhin kopi, bisa nggak? Yakin aja bang, pokoknya yakin kalau kopi itu enak, kopi pahit enak. Mana cobain? Enggak, pokoknya yakin aja. Kira-kira nyampe nggak? Nggak bakal nyampe. Nggak bisa mewariskan ilmu ini hanya dari hati ke hati, itu nggak bisa. Jadi harus ada bentuk zohirnya. Nah bentuk zohirnya ini yang namanya Islam. Islam inilah yang kemudian diwariskan. Islam inilah yang kemudian oleh Nabi kepada para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada atba'ut tabi'in, dan seterusnya. Pada ulama, ulama kepada murid-muridnya, terus sampai ke guru kita. Nah guru kita kepada kita yang ngajarin lafaz syahadat itu bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kelihatan Pak, maksudnya kelihatan di sini ada bentuknya. Bentuknya bentuk ucapan terdengar. Salat juga begitu. Salat juga kelihatan. Kita diajarin oleh guru kita, oleh ustadz kita, kiai-kiai, mengajarkan ya bentuk sholat seperti yang kita lakukan ini. Berdiri, baca Fatihah, ruku, i'tidal, terus sampai tasyahud akhir, baca tasyahud atau baca tahiyat. Itu yang wajib-wajib. Ini yang diwariskan, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi sekali lagi nggak bisa kita mengajarkan keimanan, kita mengajarkan hanya sekedar mengajarkan agama tanpa ada yang diwariskan, itu nggak bisa. Islam ini adalah bagian dari agama yang terlihat, yang bisa diwariskan. Ya syahadat ini bisa diwariskan, bentuknya terdengar juga. Sholat juga bisa diwariskan, bentuknya terdengar juga. Nah bapak-bapak sekalian, saya ingin menitik beratkan pada Islam ini. Islam ini yang tadi disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis Sayyidina Umar di mana Jibril datang. Jadi laki-laki itu, singkat cerita, laki-laki itu tanya, pertanyaan terakhirnya itu tentang kiamat. Kata Rasulullah, mal mas'ulu anhu bi'a'lama min minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dibanding yang nanya, kata Nabi begitu. Jawaban diplomatis. Ya Muhammad, kabarkan aku, kasih tahu aku tentang kapan itu kiamat. Kata Nabi Muhammad, yang ditanya nggak lebih tahu dibanding yang nanya. Gitu. Nah singkat cerita, laki-laki itu kemudian pergi, dan kata Sayyidina Umar, aku masih bengong, artinya aku masih bengong melihat laki-laki itu pergi. Lalu Nabi bilang pada Umar, tahu nggak siapa yang datang?
Allah dan Rasulnya lebih tahu wahai Rasulullah. Sayyidina Umar nggak tahu. Itu Jibril mengajarkan agama kepada kalian. Maksudnya 3 rukun agama ini iman, Islam, ihsan. Jadi yang datang itu laki-laki adalah Jibril mengajarkan kalian tentang agama kalian, kata Rasulullah. Saya ingin menitikberatkan tentang Islam ini, bagian yang Islam. Islam ini kalau sesuai urutan tadi, jadi rukun Islam yang pertama apa Pak? Berarti syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Mungkin bapak-bapak pernah dengar ada rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa. Ada nggak? Pernah dengar juga Pak? Ada juga yang begitu. Tapi urutan yang ada di hadis itu habis sholat zakat. Di Al-Quran pun begitu. Sholat seringkali diiringi dengan zakat. Alladzina yuqimunas sholah wa yu'tunaz zakat. Jadi sholat dulu baru zakat. Tapi kenapa kita suka mendengar juga, kadang mendengar juga pembagian rukun Islam itu syahadat, sholat, kemudian puasa. Ini berdasarkan pengelompokan jenis ibadahnya. Kalau pembagian yang nomor 3-nya zakat, syahadat, sholat, zakat, ini ngikutin urutan hadis dan ngikutin urutan Al-Quran. Memang urutan dalam Al-Quran seperti itu. Urutannya sholat, habis sholat ya zakat pasti. Begitu juga dalam hadis tadi. Dalam hadis tadi urutannya adalah sholat, setelah sholat zakat. Adapun pembagian rukun Islam, pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, ini adalah pembagian ulama yang mengelompokkan ibadah ini dibagi menjadi 2 macam. Ada yang namanya ibadah badan, ada yang namanya ibadah harta, ada yang namanya ibadah harta sekaligus badan. Ibadah badan mana? Yang 3 nih. Ibadah badan syahadat, karena mulut termasuk anggota badan kita. Kemudian sholat, kemudian puasa. Itu ibadah badan. Kira-kira lagi puasa yang lapar perut kita atau dompet kita? Perut apa dompet kira-kira? Perut anggota badan kan ya. Maka itu ibadah badan. Dikelompokkan oleh ulama ibadah badan dulu, rukun Islam yang ibadah badan, syahadat, sholat, puasa. Nah setelah itu baru yang keempat zakat. Zakat ini ibadah harta. Kemudian yang kelima baru haji. Haji ini paduan antara zakat badan dan zakat harta. Tanya aja tuh Pak Ali, Pak Haji Ali. Itu paduan antara harta dan badan. Hartanya banyak, pokoknya nggak kehitung kontrakannya. Tapi sakit, bisa nggak berangkat haji? Nggak bisa, badannya nggak ada soalnya, atau badannya tidak memenuhi kualifikasi dan memenuhi syarat untuk mampu melaksanakannya. Atau gagah, lagi gagah-gagahnya 35, kayak ini 35 Haji Reja ya? Belum ya? Belum. Yang pokoknya gagah kayak usah patah ada gitu. Pokoknya lagi gagah-gagahnya, kuat suruh ngapain aja, tapi nggak ada hartanya. Bisa haji nggak? Nggak bisa juga. Maka haji menggabungkan 2 ini, menggabungkan 2 ibadah harta sekaligus ibadah badan. Nah saudara sekalian, ini yang 5 ini disebut dengan rukun Islam. Saya sering mencontohkan ini pegangan kita. Kita nggak bisa cuma sekedar iman saja, tapi tidak ada pembuktian atau tidak ada ibadah, tidak ada perbuatan zahir yang bisa diukur. Orang yang hanya mengatakan bahwa saya iman tapi syahadat nggak pernah, misalnya ada orang tidak pernah syahadat dan tidak ada yang tahu bahwa dia itu bersyahadat, maka dan juga belum ada yang membatalkan bahwa dia orang yang bukan Islam, artinya memang kita tahu bahwa dia itu dari keturunan orang nonis misalnya, belum pernah syahadat. Begitu juga sholat, apalagi walaupun hatinya dalam hati yakin saya Islam agama paling benar, tetap dia tidak dihukumi sebagai orang Islam. Kenapa? Karena belum bisa diukur, nggak ada ucapan.
Walaupun ada kemungkinan nanti di akhirat dia bisa dianggap sebagai orang beriman, karena Allah melihat keimanan, dan keimanan itu boleh diterima. Keimanan itu boleh diterima oleh Allah meskipun tanpa ucapan. Cuma untuk kita saudara, untuk orang yang mengukurnya, kita di dunia ini, keimanan harus diukur dengan rukun Islam itu. Jadi untuk syarat dia mendapat hak-hak Islam, dia kalau sakit kita tengokin, kalau meninggal ya kita sholatin, syaratnya harus ada salah satu dari 5 ini. Kalau cuma sekedar ngaku iman doang dalam hati tapi salah satu dari yang 5 ini gak ada, maka tidak bisa dihukumi sebagai orang Islam dan mendapat hak-hak Islam. Kita nyolatin gak boleh, gak boleh. Terus tanah kusir sebelah mana? Yang sebelah sono, yang sebelah rel. Beda dibedain kan ya, sebelah rel, gak boleh campur. Memang seperti itu. Karenanya harus ada yang 5 ini. Walaupun memang keimanan itu adanya di hati, tapi tetap harus ada barometernya, atau harus ada yang diukur berupa perbuatan zahir. Nah, saya sering contohkan ini buat mengukurnya 5 ini kayak kita megang ini Pak, kayak kita megang benda. Ini tutup apa Bang Nunung? Tutup gelas. Kalau cangkir, tutup cangkir jadinya warnanya kuning. Ya, ini tutup. Ini kalau saya pegang pakai tangan 5, orang mau merebut juga susah. Ya, dia mau jago silat kayak apa kayak kalau saya pegang pakai tangan 5, apalagi tak hizib sisa nggak bakal bisa. Kencang, soalnya kencang. Ini kalau kita pegang ini 5. Tapi kalau kita buka satu gini masih tetap kuat, tapi pasti kekuatannya berkurang. Kemudian kalau kita lepas satu lagi, masih pegang nggak Pak? Masih pegang. Kalau kita buka satu lagi, masih pegang? Masih, cuma gak kuat. Ini 2 ini perumpamaan dari syahadat dan sholat. Orang kalau tinggal 2-nya, tinggal 2 doang, syahadat sama sholat doang, ya insya Allah masih kuat, masih kuat. Walaupun ya tidak sekuat yang melaksanakan zakat, puasa, dan haji. Dia megang ini insya Allah masih kuat. Tapi kalau udah 2-duanya dilepas, saya lepas lagi satu nih, sholatnya dilepas, nah jatuh udah. Kalau sholatnya udah jatuh, kalau sholatnya udah dilepas, berarti tinggal 1. Apa itu? Syahadat doang. Waktu pengen kawin kemarin dia syahadat, habis itu udah nggak pernah sholat lagi, lepas sudah Islamnya, gampang lepas. Walaupun tetap bisa dihukumi sebagai orang Islam karena udah pernah syahadat, dan kita tetap wajib nyolatin, kita wajib mandiin, nyolatin, nguburin, itu wajib karena udah bersyahadat. Nah, Islam seperti ini. Islam seperti 5 ini yang kalau orang melakukan sepenuhnya 5-5-nya maka akan semakin kuat pegangannya. Tapi kalau tinggal 2 saja maka agak pegangannya itu agak renggang dan agak kurang, agak lemah. Apalagi kalau tinggal 1 doang, syahadat doang. Nah, hadirin sekalian, ibadah puasa yang merupakan rukun Islam ke-3 atau ke-4 tadi ya. Ada yang 3, ada yang 4. Yang ketiga atau yang 4 ini adalah ibadah pokok. Ada satu istilah yang sebutnya minal ma'lumi bid-darurah ma ulima bid-darurah minad din. Sesuatu yang diketahui secara niscaya atau secara pasti itu bagian dari agama. Barang siapa yang ingkar kepada kewajiban puasa Ramadan, maka dia kufur. Karena ini termasuk ma'ulima bid-darurah minad din. Ma'ulima minad dini bid-darurah. Sesuatu yang diketahui termasuk bagian dari agama secara pasti. Yang 5 ini ma'ulima minad dini bid-darurah. Yang 5 ini rukun Islam. Ini adalah bagian agama yang diketahui secara pasti sebagai pokok-pokok. Kalau ada yang ingkar salah satu dari yang 5 ini diingkari, maka dia termasuk orang kafir. Beda sama yang ingkar bukan yang 5. Misalnya ada orang ingkar kepada apa? Kunut. Saya mah subuh nggak pakai kunut, bukan orang kafir. Karena kunut bukan ma'ulima minad dini bid-darurah. Kunut bukan sesuatu yang pokok dalam agama. Ada orang ingkar misalnya, ingkar tentang apa? Tentang akekahan.
Akekah masih nggak pakai sih mah, yang penting mah ini aja, syukuran aja, nggak usah pakai kambing, pakai bebek juga bisa. Misalnya dibilang itu nggak kufur, karena itu bukan sesuatu yang darurah atau bukan sesuatu yang pokok dari agama. Cuma hanya saja ini yang lima ini hati-hati. Lima ini termasuk ma'ulima minad dini biddarurah, sesuatu yang secara niscaya, secara pasti ini bagian dari agama. Kalau ingkar kepada puasa dalam hal ini, maka dia termasuk orang kafir. Orang apa Pak? Orang kafir. Ada sebagian orang yang nggak puasa misalnya Ramadan, mungkin karena dia musafir, ya nggak apa-apa, rusak. Ada sebagian orang dia nggak puasa Ramadan, mungkin karena perempuan, ya dia lagi halangan, boleh, emang haram puasa. Ada sebagian orang dia nggak puasa karena sakit. Ada juga sebagian orang nggak termasuk yang tadi, dia musafir bukan, sakit juga enggak, dia juga laki bukan perempuan. Kenapa nggak puasa? Males saya. Tapi abang percaya kalau Ramadan itu memang wajib puasa? Percaya. Abang yakin itu termasuk rukun Islam? Termasuk. Maka bukan orang kafir. Jadi jangan sembarang mengkafirkan. Walaupun dia nggak puasa, tapi kalau alasannya cuma karena males atau belum bisa bang, saya bang gimana mau puasa, orang galian PLN baru mulai, coba abang kerja kayak saya dah, kalau nggak batal mulu. Kalau dia cuma alasannya karena itu, alasannya bukan karena ingkar, maka bukan orang kafir. Meskipun dia tidak puasa, dia tetap orang Islam, cuma memang orang malas. Jadi kalau malas ada gimana? Harus diingetin terus, kalau orang malas itu, biar disadarin, dinasehatin. Nah puasa ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, termasuk bagian dari agama. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, puasa, hadirin, ini sesuatu yang mulai diwajibkan baru di Madinah. Jadi di Mekah belum ada kewajiban puasa. Ketika Rasulullah sampai ke Madinah, hijrah dari Mekah menuju Madinah, sampai ke Madinah, ada dua hal, ada dua perkara penting yang dinasah atau dihapus oleh Allah. Yang pertama yaitu amrul kiblah atau urusan kiblat. Dulu sebelum hijrah saudara, Nabi Muhammad pernah di Mekah itu sholat madhabnya ke Yerusalem, madhabnya ke Baitul Maqdis. Kalau letak geografisnya kalau di peta, jadi ini kota selatan, ini kota Mekah, ini kota Mekah, ini Mekah, ini Madinah, ini Baitul Maqdis. Asalnya Rasulullah di Mekah. Ya, kalau sholat mana? Madhab Ka'bah. Nah, kemudian madhab Ka'bah. Kemudian ada perintah Rasulullah sholat ke Baitul Maqdis. Maka Rasulullah sholat ke Baitul Maqdis, ke sana, Yerusalem. Nah, kemudian sampai di Madinah ada perintah lagi, Rasulullah balik lagi sholat ke Ka'bah, ke Mekah. Jadi asalnya ke sana Baitul Maqdis, jadi balik ke mana Pak? Sana kan utara. Jadi balik ke mana? Selatan. 180 derajat. Berubah. Jadi memang diperintahkan oleh Allah kembali lagi Muhammad kepada kiblatmu yang dulu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Memang Nabi Muhammad itu saat di Madinah pertama kali Rasulullah awal-awal sampai di Madinah, Rasulullah itu sering menengadahkan wajahnya, kemudian Allah tahu isi hatinya, maksudnya saya pengen kembali lagi ke Mekah, sholat ke Mekah, karena bagaimanapun Mekah itu adalah, Ka'bah itu adalah bangunan dari Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu adalah leluhur saya, dan leluhur orang-orang Mekah juga leluhurnya orang-orang Yerusalem atau Bani Israel. Jadi tuaan mana? Tuaan Ka'bah dibanding Yerusalem, dibanding Baitul Maqdis. Nabi Muhammad ada harapan seperti itu, maka Allah perintahkan fa inna ma tuwallu wujuhakum
fa innama tuwallu wujuhakum fa innama tuwallu fatamma wajhullah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Aku telah melihat, aku telah mengetahui bolak-baliknya wajahmu ke langit, dan aku akan pindahkan engkau, aku alihkan engkau kepada kiblat yang engkau mau, maksudnya ke Makkah. Fa innama tuwallu fatamma wajhullah, kemanapun engkau menghadap maka di situ ada wajah Allah. Fawallu wujuhakum syatrul masjidil haram, maka palingkan mukamu ke arah Masjidil Haram. Jadi yang asalnya sampai di Madinah masih sempat sholat ke arah Baitul Maqdis, kemudian Allah perintahkan balik. Jadi perintah untuk sholat ke Baitul Maqdis dihapus. Terus kemana? Pindah ke Ka'bah madhabnya. Ini urusan pertama atau perkara pertama yang dihapus. Sholatnya udah nggak madhab Baitul Maqdis lagi, tapi madhab Ka'bah, ke Mekah lagi. Kemudian yang kedua, sesampainya Nabi di Madinah, yang Allah hapus, Allah nasakh itu perkara puasa atau persoalan puasa. Sebelumnya Nabi Muhammad dan umat Islam itu puasa sebulan 3 kali, Pak. Sebulan 3 kali. Dalam satu bulan ada 3 hari yang dipuasai. Ditambah lagi puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa 10 apa? Muharram. Makanya orang-orang saudara kita orang Jawa itu sebutannya Muharram itu Suro. Bulan Suro, Safar, Mulut, gitu ya Ustaz ya. Suro, Safar, Mulut. Sebutannya Suro. Suro ini diambil dari kata Asyura, karena tanggal 10 Muharram ini terkenal dengan hari Asyura. Nabi Muhammad puasanya sebelum turun kewajiban puasa Ramadan, Nabi Muhammad puasanya hari Asyura, yaitu tanggal 10, dan setiap bulan ada 3. Jadi kira-kira setahun berapa kali puasa? Berapa hari? 36. Betul. Berapa? 36. Ya, tambah 1 37. Kan 12 kali 3 ya, baru 36. Tambah Asyura 1, 10 Muharram, jadi 37. Sampai di Madinah di tahun kedua Hijriah, atau setelah Nabi menetap di tahun kedua di Madinah, maka turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun ayat ini, ayyamam ma'dudat, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa dalam hari-hari yang ditentukan. Sebagian ulama tafsir menyebutkan ayyaman ma'dudat, ini hari yang ditentukan, maksudnya adalah Ramadan. Karena nanti di ayat setelahnya ada syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di ayat setelahnya niat menegaskan bahwa hari-hari yang dimaksud adalah hari Ramadan. Mulai ayat ini turun, maka kewajiban puasa sebulan 3 hari dan Asyura ini dihapuskan, jadi diganti dengan Ramadan. Karenanya ulama tafsir sebagian ada yang menafsirkan ayyaman ma'dudat ini artinya bukan hari-hari yang ditentukan, tapi hari-hari yang sedikit, ayyaman qalila. Kenapa hari-hari yang sedikit? Ramadan paling banyak berapa, Pak? 30. Paling banyak berapa? 30. 29. Itu kalau udah 29 biasanya sore itu ru'yatul hilal. Mantau hilal. Mantau, kalau hilal kelihatan maka malamnya lebaran atau takbiran. Besok berarti udah bukan Ramadan, besok udah Syawal. Tapi kalau nggak kelihatan maka istikmal, istilahnya digenapkan. 29 digenapkan jadi 30. Udah paling banyak tuh Ramadan 30. Sedangkan tadi berapa? 37. Maka ayyaman ma'dudat menurut tafsir yang tadi terakhir saya sebutkan, ulama tafsir maksudnya ayyaman ma'dudat ayyaman qalilat. Allah wajibkan puasa kepada kalian di hari-hari yang sedikit, lebih gampang.
Lebih gampang hari-hari yang sedikit, udah gitu jamaah lagi bareng-bareng. Kan kalau sebulan 3 hari mau ngambil yang mana aja masing-masing. Sedangkan ini kompak bareng-bareng sama-sama. Jadi lapar ada temennya. Ada temennya. Nggak ngopi bang? Nggak, sama saya juga nggak ngopi. Ada temennya juga. Rada enteng. Ayaman ma'dudat maksudnya ayaman qalilan. Nah, puasa Ramadan ini puasa yang diwajibkan tahun kedua Hijriah, tahun setelah Nabi menetap di Madinah di tahun keduanya. Diwajibkan sebelum perang Badar. Saudara sekalian, perang Badar itu di Madinah ketika Nabi sampai di Madinah mulai masuk tahun kedua. Nabi sampai bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Syaban, terus belum ada kewajiban puasa. Jadi Ramadan tahun pertama tuh belum. Mulai dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Syaban, Ramadan belum puasa tahun pertama, belum ada kewajiban. Jadi puasanya masih 3 hari, sebulan 3 hari dan Asyura. Kemudian masuk tahun kedua, Dzulhijjah, Muharram. Udah masuk tahun kedua Nabi di Madinah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, ini mulai turun kewajiban puasa Ramadan yang kita kenal tadi di surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mulai saat itu orang-orang Islam dan juga Nabi Muhammad SAW puasa Ramadan. Waktu itu perang Badar juga, jadi puasa juga tapi perang juga. Perang Badar tanggal 17 Ramadan. Nah, turunnya ayat ini sebelum perang Badar, jadi dalam keadaan berpuasa, ya sudah turun duluan ayatnya wajib puasa Ramadan. Nah, setelah itu pecah perang Badar tanggal 17 Ramadan. Gimana tuh kalau kita? Ya makin lillahi ta'ala ya. Iya, maksudnya memang udah bergantung cuma kepada Allah. Lapar dah, aus lah. Pokoknya cuma Allah, bergantung hanya kepada Allah dan hanya berharap surganya Allah. Itu sejarah puasa yang pertama kali diwajibkan, yaitu di tahun kedua Hijriah. Sebelumnya belum ada kewajiban puasa Ramadan. Ini singkat tentang sejarah puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, saudara, sebagai penutup, dalam puasa Ramadan ini ada beberapa keutamaan atau faidah. Yang pertama, keutamaannya ini untuk membuat kendor hawa nafsu atau membuat lapar hawa nafsu. Hawa nafsu yang dimaksud di sini an-nafsul ammaratu bisu. Nafsu itu ada beberapa macam dalam diri kita. Ada an-nafsul ammarah, al-ammaratu bisu, nafsu yang ngajak kita untuk berbuat jelek. Itu namanya nafsu al-ammaratu bisu. Kadang kita diajak buat main judi, kadang diajak buat maksiat. Itu namanya nafsu atau dorongan jiwa yang mengajak kepada keburukan, an-nafsul ammaratu bisu. Kemudian ada an-nafsul lawamah. An-nafsul lawamah ini di atasnya nafsul ammaratu bisu. Dia udah rada insaf. Kalau nafsul lawamah, ada orang dia udah tahu bahwa dia itu salah. Dia sering juga menjelak dirinya sendiri. Ya Allah, saya umur udah segini tapi ngapa masih begitu aja ya. Namanya an-nafsul lawamah. Saya udah tua kayak begini tapi kau belum juga mulai ya taat kepada Allah. Namanya nafsul lawamah. Yang tinggi lagi, lebih tinggi, namanya nafsul mutmainnah. Jiwa, bagian jiwa kita, potensi jiwa kita, di mana kita sudah tenang. Orang ngajak apa-apa aja, pokoknya nggak goda. Namanya nafsul mutmainnah. Yang ingin dikekang atau yang ingin dibikin kendor dalam puasa itu an-nafsul ammaratu bisu. Yang dorong-dorong atau yang ngajak-ngajak kita untuk berbuat buruk. Dibikin kendor, dibikin lapar, saudara. Karena kalau nafsu itu lapar, kalau nafsu itu kendor, maka anggota badan
itu akan kenyang. Kalau nafsu itu lapar, anggota badan akan kenyang. Sebaliknya, kalau nafsu itu kenyang, anggota badan akan lapar. Itu maqalah idza ja'at an-nafsu syaba'at al-jawarih kulluha wa idza syaba'at an-nafsu ja'at al-jawarihu kulluha. Kalau hawa nafsu itu lapar, maka anggota badan ini pasti kenyang. Maksudnya hawa nafsu ditekan, dia mau ngajak apa-apa aja kagak kita turutin, ditekan dengan apa? Ditekan dengan lapar nih hawa nafsu, maka anggota badan seperti mata udah merasa cukup, nggak usah celelean atau nggak usah apa celelean, nggak usah larak lirik ke sono mari. Kenapa? Lagi lapar nih urusannya. Begitu juga ini tangan, begitu juga mulut. Kenapa? Karena nafsunya lagi lapar. Kalau nafsu lagi lapar, maka anggota badan kenyang. Maksudnya kenyang, udah cukup dah, gini aja. Mau ngapain sih? Yang penting baca Quran, yang penting dipakai buat zikir mulut, yang penting juga kuping dipakai buat yang baik-baik. Tapi sebaliknya saudara, kalau nafsu kenyang, diturutin semuanya, diturutin perut, main apa-apa diturutin semuanya, anggota badan ini pasti lapar. Pengen nyari mana-mananya, pengennya cuci mata, mulut pengennya ngomong, kenapa? Kenyang soalnya dia, nafsunya udah kekenyangan, maka anggota badannya ini jadi apa namanya, binal jadi ini ya, nggak terkendali karena nafsunya ini lagi kenyang. Nah, puasa ingin menghadirkan ini. Puasa dengan lapar, dengan keharusan menjaga diri sebagai seorang Islam, ini akan membuat anggota badan ini kemudian merasa cukup dengan Al-Quran, cukup memandang, yang dipandang ya bininya aja, yang dipandang, yang didengarkan juga yang baik-baik, bacaan Quran atau nasihat-nasihat agama, nggak mau dengar yang lain karena perutnya lagi lapar, perutnya lagi hawa nafsunya lagi lapar. Jadi jangan dibuat hawa nafsu itu kenyang. Kalau hawa nafsu kenyang, maka anggota badan ini lapar, dia bakal ya pokoknya nggak terkendali. Yang kedua, diantara hikmah puasa, baik puasa Ramadan, lebih-lebih puasa Ramadan atau puasa yang lain, ini supaya kita merasakan betapa perihnya rasa lapar. Kita lapar cuma dari subuh sampai maghrib. Banyak sekali saudara-saudara kita yang laparnya itu ngelebihin dari itu. Kadang kenyangnya cuma sebentar, besokannya 2 hari atau sehari itu bisa lapar lagi. Ada yang seperti itu. Kita agar turut merasakan penderitaannya orang miskin. Kemudian yang ketiga, kita ikut merasakan juga kesulitan yang ditanggung oleh orang-orang fakir. Ada seorang ulama namanya Bishri Al-Hafi. Dia datang ke sebuah tempat dan di situ ada orang fakir miskin. Waktu itu udara lagi dingin, Pak. Dingin sekali pada waktu itu. Bishri Al-Hafi kemudian melihat ini orang-orang fakir nggak pada pakai baju dan juga nggak ada yang pakai selimut, semuanya pada gigil. Ya orang fakir itu lebih parah dibanding miskin. Jadi lebih kemiskinannya itu ya lebih parah orang fakir itu. Buat pakai baju aja nggak ada, apalagi buat selimutan. Nah, beliau melihat pemandangan ini, orang-orang fakir yang kedinginan, gigil semuanya, bingung mau ngasih baju, tapi kok banyak banget. Ya saya juga baju cuma satu-satunya. Akhirnya Bishri Al-Hafi ini nyopot baju. Saudara-saudaraku, aku copot bajuku ini supaya aku ikut merasakan dingin yang kalian rasakan. Puasa juga ingin menghadirkan itu. Puasa ingin menghadirkan rasa simpati kita, empati kita, merasakan penderitaan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ini yang terpenting supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu dalam diri kita
juga kita menjadi orang yang takut kepada Allah, menjaga perintah-perintah, menjauhkan larangannya. Dan takwa itu juga punya sisi sosial, kita ikut merasakan dan juga ikut menanggung penderitaan saudara-saudara kita. Jadi dua sisi ini, sisi individual dan sisi sosial. Mungkin itu saja untuk pertemuan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.